wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Wahyuni, NIM saya 201647. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang objek yang bersejarah yang ada di Lok Sumawe dan sekitarnya. Jadi saya mengambil ikon yang bersejarah sekali di Aceh Utara, yaitu yang berdekatan dengan Lok Sumawe, yaitu pemakaman Malik As-Soleh yang terletak di Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, dan provinsinya yaitu Provinsi Aceh. Pemakaman ini dijaga oleh kakak setempat dan dikelilingi pagar, dan untuk mengunjungi pemakaman ini itu ada aturan-aturannya yang harus diikuti, yaitu salah satunya itu berpakaian yang muslimah. Bangunannya, pemakamannya ini sudah ada semenjak 747 tahun yang lalu. Jadi saya akan menjelaskan sekilas tentang siapa itu Sultan Malik As-Soleh. Jadi Sultan Malik As-Soleh ini merupakan keturunan dari raja-raja yang ada di Kerajaan Aceh pada masa lampau, yaitu lebih tepatnya keturunan dari raja-raja yang kerajaannya itu masih belum menganut agama Islam. Jadi masyarakat Aceh ini sebelum menganut agama Islam pada masa itu mereka menganut agama Hindu. Menurut sejarah, alasan mengapa beliau masuk ke dalam Islam, sedangkan keturunan-keturunannya masih Hindu, beliau memimpi akan Rasulullah. Setelah itu, beliau memutuskan membangun sebuah kerajaan, yaitu yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Jadi, beliau juga orang pertama yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara, yaitu ke Indonesia. Tuh. Jadi, beliau sangatlah berjasa kepada masyarakat Islam yang cinta-cinta akan agama Islam, mengunjungi dan berziarah ke makam beliau. Untuk selanjutnya, ini merupakan makam Sultan Malik As-Soleh dan diiringi juga dengan makam anaknya, yaitu raja kedua dari Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Az-Zahir. Ini merupakan pemakamannya itu ditinggikan. Jadi dari dasar tanah ditinggikan barang 60 cm gitu. Baru ada pemakamannya ini. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang bersangkutan dengan arsitektur dengan makam ini. Jadi yang bersangkutan dengan makam ini tentang arsitekturnya itu, makam ini merupakan di bagian batu nisannya. Jadi batu nisan ini merupakan perpaduan transformasi dari agama Hindu dan juga dengan agama Islam. Jadi banyak yang berpendapat bahwa batu nisan ini mirip dengan stupa. Jadi dikarenakan masa lampau pun masyarakat Aceh ini menganut agama Hindu, maka wajar gitu masih membawa budaya-budaya dari budaya Hindu gitu. Jadi ditransformasikan, yang dimunculkan tentang agama Islamnya itu yaitu diukir kaligrafi di batu nisannya. Jadi kaligrafi ini pada masa itu berasal dari negara Hindia. Jadi yang dibawa oleh pedagang-pedagang yang berdagang ke Aceh. Jadi saya sempat bertanya kepada yang bercitatan sejarah juga di situ. Jadi mengapa batu nisannya itu diukir? Jadi alasannya itu untuk mengapresiasikan jasa-jasa yang telah beliau lakukan untuk masyarakat Aceh dan untuk agama Islam. Jadi itu merupakan apresiasi jasa beliau. Di dalam satu pagar masih terdapat kuburan-kuburan.
Jadi kuburan-kuburan ini merupakan penerus-penerus kerajaan Samudra Pasai dan juga berupa aulia-aulia pada masa lampau tersebut. Gitu. Jadi kesimpulan yang saya ambil, mengapa saya ambil dari ini, kenapa jadi hal yang bersejarah, hal yang berikonik yang bersangkutan dengan arsitektur. Misalnya kampus Universitas Maluku Saleh, salah satunya itu arsitektur, yaitu dengan melestarikan bentuk bangunannya itu menyerupai tentang bentuk makamnya Malik As-Soleh. Lebih tepatnya itu bukan makam bentuk makamnya, akan tetapi bentuk batu nisan dari makam Malik As-Soleh. Begitu. Jadi hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.